Desa, berkat jati diri bangsa. Berkaitan dengan pencairan kedua dana desa 2 triliun, dan ini banyak yang menunggu tema ini sesungguhnya Pak Ivanovic, karena memang seperti halnya direspon oleh beberapa pihak, ini masih belum banyak publik mengetahuinya. Kami persilahkan kepada Pak Ivanovic Agusta untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan topik hari ini, yaitu pencairan kedua dana desa sebesar 2 triliun rupiah. Terima kasih, Caitong, kerabat desa sekalian. Jadi memang ini hal yang baru gitu, karena memang undang-undangnya baru, Caitong. Ya, jadi ada undang-undang baru dan kemudian ya risikonya pasti ada peraturan pemerintah yang baru dan kemudian berbagai peraturan di tingkat kementerian. Kalau dilihat dari undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jadi undang-undang tersebut diberi nama Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi dari Undang-Undang Nomor 1 inilah kemudian muncul berbagai peraturan baru ya, terutama sebetulnya berkaitan dengan retribusi sih. Tapi ada satu bagian dari undang-undang ini yang berkaitan dengan desa, yaitu tentang bagaimana keuangan daerah itu kemudian dipilah menjadi dana desa. Jadi di dalam keuangan undang-undang ini di bagian 8, ini halaman 77, bagian 8, ini tentang dana desa. Seingat saya dulu secara resmi Kementerian Desa menyampaikan berbagai hal mengenai pasal-pasal ini, tapi sepertinya pasal ini masih relatif sama dengan pasal-pasal di undang-undang serupa. Yang berubah adalah di bagian-bagian terutama tentang pajak dan sebagainya. Tapi jangan lupa, ini kan undang-undang, peraturan pemerintahnya seperti apa. Gitu. Mohon maaf, ini yang peraturan pemerintah, nanti kalau rekan-rekan sudah ada yang bisa mendapatkan ya bagus juga. Karena di tempat kami ini ya paling tidak di bagian saya gitu, itu memang belum melihat ya hasil akhirnya. Sempat beberapa kali diskusi lintas kementerian dan lembaga, tapi belum lihat hasilnya. Tapi yang jelas sudah dipraktekkan ya. Jadi mestinya sudah ada PP-nya karena kan sudah dipraktekkan di dalam PMK 201 itu. Jadi di sini disebutkan dana desa adalah pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Jadi kalau selama ini Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi menyampaikan jangan lupa bahwa dana desa itu sumber dari APBN dengan berbagai risikonya. Ya. Jadi risiko pertanggungjawaban sebagai dana dari APBN itu mau tidak mau akan muncul itu. Tidak bisa langsung bantuan sosial seperti itu, tapi ini memang bagian dari hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gitu. Makanya kemudian ada banyak regulasi, terutama soal akuntabilitas ya, dan bagaimana cara penyampaian dana desa itu. Ya. Nah, disebutkannya bagian kedua, dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan. Dihitung dari kinerja desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Saya kira kita sudah biasa dengan ini, jadi tapi kalau pas ada
problem, ada tantangan itu seringkali dilupakan. Jadi jangan lupa yang pertama bahwa dana desa sumbernya dari APBN. Itulah sebabnya konsekuensinya memang harus ada peraturan menteri misalnya tentang prioritas penggunaan dana desa. Dan itu adalah basis dari Badan Pemeriksa Keuangan misalnya untuk melihat apakah dana desa itu sudah efektif atau tidak, sudah efisien atau tidak, sudah sesuai penggunaannya atau tidak, seperti itu. Jadi ya, itu risiko dana bersumber dari APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku. Kemudian yang kedua, bahwa ini mempertimbangkan pemerataan dan keadilan. Pertimbangannya, yang pertama kinerja desa. Nah, kinerja desa inilah yang akan kita bahas lebih banyak karena relatif kinerja desa ini karena ini berkaitan dengan keuangan ya. Itu adalah kinerja keuangan desa gitu. Termasuk bagaimana belanjanya dipakai untuk apa dan kemudian ada hasilnya atau tidak. Kemudian yang kedua jumlah desa. Jadi semakin banyak jumlah desa sudah pastilah relatif akan semakin menurun dana desanya. Jadi kalau saat ini jumlah desa tahun 2023 ya, itu yang menerima dana desa 74.961 desa. Kemudian kita mengetahui bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri di bulan November 2022 tentang kode wilayah menunjukkan jumlah desa 75.265 desa. Jadi ada hampir 300 desa tambahannya. Ya sudah pastilah tahun depan itu sedikit banyak alokasi awal dari dana desa ya pasti turun karena pembaginya lebih besar. Meskipun lebih besarnya ya cuma sedikit sih. Cuma nambah 300 desa dari 75.265 desa. Jadi kan akan ada penurunan tapi pasti sedikit, mungkin tidak terasa. Kemudian yang ayat 3, pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan dana desa setiap tahun sesuai prioritas nasional dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. Ini sempat menghasilkan berbagai interpretasi di awal ya, tapi semuanya tergantung kalau ada interpretasi di dalam undang-undang bagaimana kemudian keputusannya itu ya harus kita lihat dari peraturan pemerintah dan regulasi turunannya gitu. Karena kalau di sini kemudian bahwa kalau gitu yang menentukan prioritas dana desa itu apakah kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, karena di sini ditulis mengenai perencanaan nasional, dan alokasi TKD dan Kementerian Keuangan. Jadi itu interpretasi-interpretasi awal, tapi setelah kita melihat draft peraturan pemerintah sepertinya tidak seperti itu, masih di Kementerian Desa, tapi sekaligus ditambah dengan dari Kementerian Keuangan. Jadi kita mengetahui ada syarat-syarat untuk dana desa di dalam peraturan Menteri Keuangan. Paling tidak mulai terbaca sejak pandemi COVID-19 dan sampai sekarang. Contohnya yang terakhir kan untuk BLT di dalam Permendes maksimal 25%, kemudian di dalam PMK ditambahkan minimal 10%. Jadi untuk ke depan sesuai dengan ayat ini maka itu menjadi sah gitu ya. Karena pemerintah menentukan itu ditetapkan melalui peraturan undang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer keuangan ke daerah. Kemudian penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan, evaluasi dana desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Ini juga ada sampai ke bawah itu ada peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan itu. Makanya undang-undang yang baru ini saya kira yang agak sedikit
tambahan tadi yang pasal ayat 3 itu. Dan kemudian kita tahu di dalamnya cara membaginya itu ada kinerja desa, ada jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan. Ini banyak yang mempertanyakan kenapa dana desa di tempat kami turun. Tapi jangan lupa, yang tidak bertanya itu merasakan dana desa di tempatnya naik. Ya. Kita ketahui bahwa karena orientasinya untuk pengurangan kemiskinan, maka sebagian dana desa kalau kita lihat secara total ya, itu masuk ke Jawa karena jumlah penduduk miskin di Jawa yang paling besar. Ya. Di sini disebut angka kemiskinan. Nah, angka kemiskinan itu kemudian berubah dari penggunaan basis data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, menjadi data P3KE yang bersumber dari BKKBN. Ya. Jadi perubahan basis data itu seperti sudah sama-sama disinyalir bahwa kalau pengumpulan datanya beda, basis datanya menghasilkan hal yang berbeda. Itu yang dirasakan kenapa satu desa itu jumlah keluarga miskin, penduduk miskin itu ada yang turun dan ada yang naik karena basis datanya beda meskipun secara konsep sama-sama berbasis aset rumah tangga gitu, keluarga gitu. Tapi di lapangan kan pengambil datanya beda dan cara sortingnya beda gitu. Kemarin ada yang menyampaikan bahwa untuk stunting itu data dari pemerintah pusat ketika sampai ke desa itu ternyata yang stunting yang mendapatkan bantuan awalnya daftarnya itu adalah para lansia itu kebanyakan gitu. Tapi untunglah di sana ada klausul bahwa desa bisa mengoreksi kemudian melakukan musyawarah desa untuk memperbaiki data. Ya. Jadi ini bagiannya. Kemudian sejauh mana itu menjadi penting, bagaimana kaitan undang-undang ini dibandingkan dengan undang-undang yang lain, itu untungnya sekarang di Kementerian Hukum dan HAM itu memberikan apa namanya itu, ya sebetulnya perintah ya, anjuran supaya JDIH di masing-masing kementerian itu ada tambahan-tambahan seperti ini. Gitu. Ini kita gunakan JDIH dari BPK yang relatif mudah dilihat ya, karena semua peraturan perundangan ada di sana. Ya. Kemudian di bawahnya ini yang menarik soal status peraturan. Jadi ini mencabut Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian mencabut Undang-Undang 33 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Jadi ini yang dicabut, kemudian mencabut sebagian, ini mencabut pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terutama ini pasal-pasal yang berkaitan dengan tadi itu tentang bagaimana pajak itu. Kemudian Undang-Undang 23 tahun 2014, ini undang-undang tentang pemerintahan daerah ya. Jadi ini juga dicabut pasal-pasalnya terutama tentang pajak gitu. Jadi karena itu, tapi tidak mencabut atau mencabut sebagian dari undang-undang desa. Ini undang-undang yang berkaitan dengan keuangan ini, Cipta Kerja, dan dengan pemerintahan daerah. Karena ini memang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Jadi sehingga kita bisa mengetahui bahwa ya pada saat ini ya, yang berlaku adalah di Undang-Undang Nomor 1 2022. Dan di Kementerian Keuangan itu sudah menerbitkan buku modul ya, buku modul. Ini sebetulnya tidak terlalu banyak yang bisa kita lihat tentang
desa ya, karena di sini lebih banyak di modul ini berkaitan dengan pemerintah daerah ya. Tapi untuk desa saja di sini dimasukkan hanya satu uh, halaman ya. Jadi hanya satu halaman tentang uh, desa itu sendiri. Dan itu pengertiannya sudah ada di dalam Undang-Undang 1 2022. Nah, dari situlah kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, itu kemudian ada konsekuensi bahwa di dalam apa namanya itu penyampaian ya, transfer dari pusat ke daerah berkaitan dengan dana desa itu bisa ada perubahan, bisa ada perubahan. Dan perubahan itu diantaranya adalah sekarang misalnya total dana desa ya, itu 68 triliun yang sudah dibagikan, totalnya 70 triliun pagunya. Ya. Tapi pagu yang sudah disampaikan ke desa-desa itu adalah pagu 68 triliun. Ya. Sehingga di sana itu masih ada tambahan pagu 2 triliun pada tahun berjalan. Ya. Jadi ada tambahan pagu 2 triliun pada tahun jalan. Jadi kalau kita lihat di modul tadi, ya, itu disebutkan sekarang secara khusus itu ada transfer ke daerah, itu mencakup bagi hasil alokasi umum, alokasi khusus, otonomi khusus, DAIS, dana IS ya, kadang-kadang disebut itu dana keistimewaan, kemudian dana desa. Ya. Jadi ini disebut secara khusus seperti itu. Kemudian soal dana desa ini disebutkan di satu halaman ini tadi yang sudah disampaikan. Ini sebetulnya meringkas dari 4 ayat ya, di dalam pasal Undang-Undang AKDP, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, jadi yang disingkat HKDP. Ya. Seperti itu. Nah, ada konsekuensi kemudian di tahun 2023 ya, itu konsekuensi adanya PMK yang berkaitan dengan dana desa, PMK 201 tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa. Di pasal 6 ayat 3 itu disebut bahwa sebagian dana desa itu dihitung pada tahun anggaran berjalan. Ya. Kemudian di ayat 6-nya, dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan itu dialokasikan sebagai tambahan dana desa yang pembagiannya dilakukan sesuai peraturan perundangan. Jadi di menjelang momen apa namanya itu pidato kenegaraan dari Bapak Presiden tanggal 15 Agustus ya seperti biasa atau 16 Agustus itu semua persoalan mengenai keuangan ini diselesaikan. Jadi ini tahun-tahun yang lalu juga di tanggal-tanggal sekian itu untuk penentuan pengalokasian dana desa tahun depan itu. Sekarang ditambah dengan pengalokasian dana desa pada tahun berjalan. Tambahan pagu dana desa pada tahun berjalan sebesar 2 triliun karena totalnya sebetulnya 70 triliun tapi sudah dituliskan 68 triliun pembagiannya untuk 74.961 desa dan sekarang tambahan yang 2 triliun itu pada tahun berjalan. Nah, di pasal 13
di PMK itu disebut bahwa kriterianya itu penetapan dan penyampaian data APBDes. Kita mengetahui tiap tahun Kementerian Keuangan itu menyampaikan apresiasi ya kepada daerah-daerah yang cepat dalam penyampaian APBDes sehingga cepat dalam penyaluran dana desa. Yang perlu diketahui bahwa sesuai dengan peraturan perundangan itu memang yang menentukan itu adalah Kementerian Keuangan. Jadi meskipun ada rapat dan sebagainya, tetapi penentuan akhir pada Kementerian Keuangan. Gitu. Jadi pertanyaan kenapa dana desa saya berkurang atau kenapa berpindah ke desa yang lain dan sebagainya itu sebagian Kementerian Desa tentu saja mendapatkan tembusan surat, tapi ya ada yang tidak mendapatkan tembusan. Tapi intinya memang itu ditanyakan ke Kementerian Keuangan. Ya. Nah, di pasal 13 ayat 2 kriteria itu adalah yang pertama penetapan dan penyampaian data APBDes tahun anggaran 2023. Ya, jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah kinerja penyaluran dana desa. Nomor 1, penetapan dan penyampaian data APBDes. Ini langsung kelihatan oleh Kementerian Keuangan melalui OMSPAN, ya, melalui OMSPAN. Jadi jelas di situ langsung kelihatan. Kemudian yang kedua, kinerja penyaluran dana desa. Ini juga dari Kementerian Keuangan itu langsung kelihatan karena ada dari kantor perbendaharaan negara di tiap-tiap daerah. Gitu. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu bisa diketahui langsung oleh Kementerian Keuangan. Nomor 3, persentase anggaran BLT dana desa terhadap anggaran dana desa untuk tahun 2023. Itu juga karena ketentuan 2 tahun yang lalu harus dilaporkan ke Kementerian Keuangan, maka pada saat ini pun Kementerian Keuangan sudah memiliki data itu. Jadi berapa BLT yang dianggarkan dalam APBDes dan kemudian berapa yang yang sudah cair. Itu sudah cairnya itu dari kantor perbendaharaan KPKN di daerah gitu. Jadi dari situlah Kementerian Keuangan bisa mendapatkan seluruh datanya gitu. Sehingga memang tidak sulit untuk mencari data tersebut gitu. Jadi kalau dilihat misalnya ya, Kementerian Keuangan bisa memperoleh data yang relatif lengkap karena semuanya sudah diharuskan disampaikan melalui OMSPAN. Dan itu artinya semakin aktif pemerintah daerah menyampaikan dalam OMSPAN gitu, maka akan semakin cepat. Ini diketahui misalnya dari laporan untuk yang pertama ya, laporan dari desa melalui pemerintah daerah ke OMSPAN itu bahwa rencana KPM seluruh Indonesia tahun 2023 itu 4.722.000 ya, 222. Jadi ini volume rencana ya, rencana. Jadi kemudian berapa sekarang jumlah yang diperoleh itu kelihatan. Jadi inilah yang dihitung. Kemudian sejauh mana penyaluran dari untuk BLT dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Jadi sebetulnya sudah kelihatan itu seperti itu. Kemudian
persentase realisasi pembayaran BLT dana desa terhadap kewajiban penganggaran BLT dana desa. Nah, disinilah mulai peran penting dari tenaga pendamping profesional. Kenapa? Ya karena datanya ini diperoleh dari Kementerian Desa. Jadi realisasi pembayaran BLT terhadap kewajiban penganggaran BLT. Ya, jadi apa namanya itu? Sorry, yang ini masih di Kementerian Keuangan karena tadi kan persentase kan kelihatan, kemudian realisasinya dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa kan kelihatan juga. Kemudian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan. Ini artinya juga diperoleh dari Omspan, kemudian penyampaian laporan realisasi APBD setiap bulan. Ini juga mestinya kalau Pemdanya lancar gitu, maka juga di Omspan akan kelihatan. Kemudian laporan konsolidasi realisasi APBDes ya, tahun 2022. Ini laporan yang diserahkan dari Pemda kepada Kementerian Keuangan. Jadi diketahui bahwa dari A sampai G itu, dari penetapan APBDes, kemudian penyaluran dana desa, ya, dari KPPN ke desa begitu, kemudian anggaran BLT, dan kemudian serapan dari BLT, kemudian laporan transaksi harian dan setiap bulan melalui Omspan itu. Kemudian setelah itu adalah laporan realisasi APBDes, ya, itu juga melalui Omspan, dan laporan konsolidasi. Ini dari Pemda, konsolidasi dana desa tahun lalu kepada Kementerian Keuangan. Itu yang disebut di dalam pasal 13 ayat 2. Tapi ada bagian yang lain, dan ini apa namanya khas di semua regulasi, yaitu kriteria tertentu lainnya. Nah, kriteria tertentu lainnya itulah yang kemudian dirumuskan dengan berbagai pihak. Ya. Paling tidak di sana, meskipun yang sudah pasti itu yang tadi semuanya sudah ada atau siap di Omspan di Kementerian Keuangan, tapi seperti biasa Kementerian Keuangan juga menerima masukan, meskipun olahan akhir tetap di Kementerian Keuangan. Dan itu sebetulnya relatif rasional sih. Semua data yang masuk kalau itu sudah ada di dalam aturan pasti digunakan Kementerian Keuangan. Ya. Kemudian soal data yang diambil itu juga akan sesuai dengan siapa yang memegang wewenang atas data tersebut. Jadi karena itu juga dikontrol oleh Badan Pemeriksa Keuangan ya, oleh BPK. Jadi kalau misalnya data BLT yang benar-benar sampai ke masyarakat itu pasti menggunakan data Kementerian Desa. Yang artinya di situ tergantung isian dari pendamping desa. Nah, apa saja data yang real setelah semua keuangan itu, kemudian data yang real di desa yang berpeluang untuk disampaikan, untuk diolah oleh Kementerian Keuangan itu tentu saja usulan dari berbagai kementerian lain. Misalnya biasanya tiap tahun itu yang penting adalah nilai IDM. Jadi apakah IDM-nya itu naik tingkat, jadi bisa seperti itu, naik tingkat atau tidak. Yang kedua adalah apakah IDM-nya itu sudah mandiri. Ya, kita sama-sama mengetahui bahwa untuk IDM itu ya, itu ada dua ukuran, apakah nilai IDM-nya itu naik atau turun, atau statusnya itu naik atau turun, dan yang
kedua, apakah statusnya sudah mandiri? Saya kira Kementerian Keuangan sudah sejak tahun 2020, karena melihat bahwa tiap tahun status desa itu bisa dikeluarkan dari apa namanya itu, dari Kementerian Desa, maka kemudian ada kebijakan bahwa kalau ternyata statusnya itu mandiri, maka kemudian memperoleh apresiasi, yaitu pencairan dana desa tahap 1 sampai 60% gitu ya. Jadi itu contohnya gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi IDM di 2023 ya. Nanti kita tunggu SK Menteri Desa tentang penetapan IDM di 2023, tapi paling tidak ada gambaran bahwa desa mandiri meningkat sangat pesat ya. Kalau tahun lalu sekitar 6.000, sekarang naik ke 11.000. Jadi ini peningkatan yang sangat pesat gitu. Kemudian desa maju ya, itu juga mengalami peningkatan yang sangat berarti nih desa maju, karena kalau kita lihat ya, desa maju ini saat ini mencapai 23.039. Kalau kita membagi menjadi 3 ya, tertinggal, berkembang, dan mandiri begitu, maka maju akan masuk kelompok bersama-sama mandiri. Artinya maju dan mandiri itu ya sudah sekitar 34.000 desa. Dan peningkatannya tiap tahun kiranya menarik gitu untuk disampaikan. Karena itu bisa menunjukkan, kan orang sering melihat kok korupsi kades dan perangkat desa meningkat gitu. Tapi itu sebagai indikasi tata kelola yang buruk kan. Tapi tata kelola yang baik kan indikasinya ya desanya semakin maju dan mandiri gitu. Nah, tingkat maju mandiri setiap tahun itu persentasenya selalu jauh lebih tinggi daripada peningkatan jumlah ya dari kepala desa dan perangkat desa yang tertangkap atau tersangka ya. Bukan sih, sudah sampai putusan dia koruptor gitu. Jadi persentase peningkatannya jauh lebih banyak desa yang maju dan mandiri ya. Naik tiap tahun ini jauh lebih banyak. Yang artinya juga itu mestinya tata kelola desa yang jauh lebih baik. Jadi itu perlu bagi kita masing-masing untuk membandingkan seperti itu ya. Karena total yang korupsi kan juga sebetulnya kalau dibagi dengan jumlah kepala desa ya selalu kecil gitu ya. Naiknya kelihatan naik banyak, tapi ketika dicek dengan kenaikan tata kelola yang baik menjadi maju dan mandiri, itu juga lebih besar yang tata kelola yang baik. Nah, ini kondisi ini. Jadi kalau nanti yang dilihat itu desa mandiri, maka ya terbaca lah 11.450 desa ini akan memperoleh tambahan 2 triliun itu. Tinggal nanti komponen-komponennya akan ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Tapi sudah ada bayangan tentang itu. Atau minimal, dan ini biasanya Kementerian Keuangan lebih suka laju daripada status. Laju itu artinya nilai indeksnya naik, atau yang kedua statusnya itu naik gitu. Nah, kalau seperti itu, maka kita bisa menduga kalau laju, maka yang menjadi mandiri kan sekitar 5.000 desa. Jadi ya desa-desa itulah yang punya peluang untuk menangkap tambahan pagu dana desa yang 2 triliun pada tahun ini. Nah, di samping itu, kemudian
output dari penggunaan dana desa. Jangan lupa itu output dari penggunaan dana desa itu datanya diambil dari Monef dana desa, terutama yang berkaitan dengan realisasi. Ya. Jadi data realisasi itulah yang kalau itu digunakan, maka data realisasi itulah yang dari Kementerian Desa itu yang digunakan untuk menentukan apakah realisasinya itu sudah banyak atau belum, terutama kalau menggunakan basis padat karya tunai desa. Jadi penting untuk mengetahui hal itu, karena kalau enggak nanti ya yang rugi desanya gitu. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat ini, saya hitung kerabat desa sekalian, peran dari tenaga pendamping profesional dan kemudian mentor itu menjadi sangat penting. Kalau yang mengisikan dari pendampingnya itu rendah, ya, yang rugi jadinya desanya untuk mendapatkan pagu tambahan 2 triliun rupiah itu. Ini contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau mentornya tidak segera menyetujui atau menolak sehingga ada perbaikan, itu kalau belum disetujui ini kan yang menunggu approval yang 6.904, karena ini bisa jadi satu desa atau lebih gitu kan. Ini kan dari PLD atau dari PD, dari pendamping lokal desa di desa, atau dari pendamping desa PD di kecamatan gitu. Kalau mentornya tidak segera mengokekan atau menolak gitu, ya nanti yang muncul ketika ditarik dari server Kementerian Desa gitu, maka ya selain yang proses menunggu approval, jadi yang ditarik hanya 189.963 laporan kegiatan ini yang disampaikan oleh PLD atau PD ini. Jadi ini letak pentingnya. Jadi dan ini tidak lama ya, karena minggu depan sudah pidato Bapak Presiden, jadi pasti minggu ini itu ketetapannya gitu. Ya, itu tentu saja diurus oleh Kementerian Keuangan dengan jalurnya sendiri gitu. Tapi ini hal-hal yang sudah beberapa kali disampaikan dalam acara ini beberapa bulan yang lalu, dan sekarang ini adalah minggu ini adalah deadline-nya. Dan kita lihat di sini relatif yang disetujui ini tergolong sedikit ini. Angka 189.963 ini tergolong sedikit karena kita punya track record di tahun 2022 ya untuk yang realisasi. Ini kan 189.000 untuk 2023. Di tahun 2022 itu 1.599.000. Jadi dan itu masih ada 5.000 yang mentornya tidak melihat ini untuk ditolak atau disetujui. Jadi 1,6 juta laporan ya, tahun lalu gitu. Kemudian di tahun ini tadi baru 189.000. Jadi perlu disadari bersama gitu bahwa kalau input datanya itu, pengisian data di Monef dana desa itu tidak cepat gitu, dan kemudian mentornya juga tidak melihat untuk memutuskan gitu ya, pada tahun ini paling tidak itu pelajaran penting. Pada tahun ini jadinya yang terkena resikonya ya desa dampingan kita sendiri. Jadi itu resiko pertama gitu.
Kemudian berikutnya kalau kita lihat adalah peluangnya bagaimana realisasi dana desa untuk ketahanan pangan ya. Jadi ini kembali lagi ini soal realisasi. Jadi realisasi untuk khusus ketahanan pangan. Jelas ini sangat tergantung pada kinerja atau pada laporan dari lapangan. Kemudian berikutnya adalah dana desa presentasinya untuk yang non BLT misalnya gitu. Jadi ini cepat merealisasikan dana desa terutama yang non BLT karena yang BLT tadi kan sudah langsung bisa terlihat oleh Kementerian Keuangan. Nah, bagaimana dengan yang non BLT itu terlihatnya itu di Monef dana desa. Jadi itu menjadi penting. Kemudian penggunaan untuk kemiskinan ekstrim, tapi yang non BLT. Bagaimana kita bisa mengetahui dana desa itu untuk kemiskinan ekstrim, tapi non BLT? Disitulah letak pentingnya tagging oleh para tenaga pendamping profesional bersama-sama dengan perangkat desa gitu ya. Karena di dalam tagging itu kemudian ada tagging mengenai desa tanpa kemiskinan ya. Jadi tagging mengenai desa tanpa kemiskinan itu kan isinya tidak hanya BLT dana desa, tapi bagaimana pendidikan untuk warga miskin, bagaimana kesehatan khusus untuk warga miskin, bagaimana penanganan bencana khusus untuk warga miskin dan sebagainya. Di samping tentu saja ada BLT-nya. Jadi cara melihatnya mudah sebetulnya dari alokasi. Tentu saja yang dilihat realisasi kegiatan ya. Ini hanya sebagai contoh di APBDes itu ada desa tanpa kemiskinan. Di realisasi kegiatan nanti akan langsung muncul apakah itu sudah terrealisasi atau tidak tagging desa tanpa kemiskinan. Kemudian di situ dikurangi dengan tagging, dikurangi dengan data BLT dana desa, keadaan mendesak untuk BLT dana desa. Disitulah diketahui atau diperoleh data bagaimana realisasi untuk penanggulangan kemiskinan non BLT, penanggulangan kemiskinan non BLT. Jadi cara mengambilnya kira-kira seperti itu. Nah ini kembali lagi kalau taggingnya tidak tepat atau ya pertama tadi input datanya, yang kedua berarti taggingnya. Karena tagging ini sudah kita sama-sama pelajari tidak bisa langsung terbaca dari komponen-komponen APBDes ya, sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 itu. Jadi tidak bisa langsung diketahui di situ karena sudah ada kenyataannya di NTT kemarin ada LSM yang menyampaikan komponen ini, kegiatan ini untuk perempuan. Kemudian kita cek tagging dari pendamping, memang untuk perempuan, tapi tidak ada kata kunci perempuan di situ. Jadi karena itu memang perlu yang benar-benar datang ke lapangan, ikut dalam musyawarah desa, kemudian mengetahui suasana musyawarah desa itu, ketika satu kegiatan itu disepakati, itu kan ada argumen-argumen sebelumnya ya, ada dialog sebelumnya. Itulah yang kemudian menjadi dasar dia taggingnya di mana. Apakah di infrastruktur, ataukah infrastruktur sebetulnya untuk perempuan, maka di tagging di SDG desa nomor 5, bukan SDG desa nomor misalnya nomor 9 seperti itu. Jadi itu pentingnya tagging ada di sana. Jadi mengetahui bahwa apapun kegiatannya itu diperuntukkan untuk apa. Tidak bisa diketahui kalau kita tidak di lapangan. Jadi ketika kita sudah di lapangan kita ketahui itu. Jadi ini menjadi penting tagging. Jadi setelah taggingnya berhasil dan kemudian nanti realisasinya dari kegiatan karena di dalam komponen realisasi ini kan memang
di dalamnya itu kan ada, wah hebat, ini 1 jam yang lalu langsung disetujui. Mestinya memang harus harus begitu ya supaya bisa langsung kelihatan. Nah, tagging di dalamnya ini kan langsung setiap realisasi ini itu tagging di dalamnya itu langsung kelihatan dia merujuk kepada SDGs desa yang keberapa. Jadi tagging menjadi penting pada tahun ini untuk apa namanya, jika itu dipakai oleh Kementerian Keuangan maka itu bagian untuk tambahan pagu 2 triliun itu. Apakah desa kita akan dapat tambahan pagu atau tidak? Dan kalau dapat jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit dari desa lain yang sama-sama dapat gitu. Kemudian eh, penggunaan dana desa untuk beberapa program pemerintah seperti stunting gitu itu menjadi penting, dan kemarin kita ketahui dari EHDW sudah berupaya mencantolkan hasil EHDW itu ke dalam Omspan. Jadi komponennya dibuat sama dengan Omspan sehingga menjadi mudah untuk terkoneksi dengan Omspan. Karena kalau dengan demikian maka kita cukup mengisi EHDW, tapi kemudian dari situ langsung terkoneksi ke Omspan. Ya. Nah, kalau kita lihat EHDW juga sama karena ada perubahan yang sangat sangat baru ya, betul-betul baru. Ini kalau kita lihat dashboardnya kan memang masih sangat sedikit. Nggak mungkin lah senasional itu anak stunting 24 kasus kan nggak mungkin. Jadi ini jelas kita sudah membayangkan begitu data lama dipindah database-nya dan kemudian ditambah dengan kondisi asli dari lapangan versi terbaru gitu, itu menjadi sangat besar. Dan sekali lagi peran dari tenaga pendamping profesional serta KPM untuk itu menjadi sangat penting untuk yang bagian stunting gitu. Kemudian apakah ada dana desa yang dipakai untuk wisata? Jadi kalau kita lihat di APBDes kan ada gitu. Nah, itu yang akan dilihat apresiasi untuk stunting, apresiasi desa yang menggunakan untuk desa wisata. Ada hal yang menarik kemarin. Kami apa namanya, karena memang sedang menggali apa namanya data lapangan gitu. Ada desa yang mendapatkan tamu itu ratusan tiap minggu. Tapi yang menarik di situ wisatanya adalah wisata intelektual gitu ya. Bukan wisata ada apa namanya itu, ada objek wisata alam dan sebagainya enggak, tapi wisata intelektual karena desanya itu ternyata apa namanya itu, desanya menjadi juara, banyak juara gitu, dan kemudian banyak yang datang ke sana untuk belajar gitu. Tapi yang menarik desanya mengelola yang mau belajar itu, misalnya kalau nggak salah ya sekitar 1.700.000 per orang. Di situ dijemput sejak dari bandara, kemudian sampai ke desa, ada apa namanya angkot-angkot desa yang kemudian jadi jalan, kemudian ada apa namanya guest house di desa yang kemudian jadi jalan, bumdesnya mengelola itu semua. Jadi ya itu jenis wisata intelektual di desa yang dia punya kekuatan, dia banyak menang, banyak jadi juara, sehingga orang datang itu ya berwisata untuk ya, kalau di dalam anggaran lama kan namanya itu apa namanya studi banding seperti itu ya. Tapi ini dibuat menjadi satu paket studi banding. Ini jenis wisata intelektual yang menarik gitu. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu? Tentu saja
tergantung sekali lagi kepada tagging dari tenaga pendamping profesional gitu. Jadi apakah di APBDes itu di tagging untuk wisata atau tidak gitu. Karena di dalam peraturan Menteri Desa 8 2022 itu ada komponen wisata. Jadi tagging satu APBDes itu masuk wisata atau tidak di sini kan terbaca ada 812 miliar rupiah APBDes 2023 yang digunakan untuk desa wisata. Jadi ini jadi penting dan menarik gitu. Sekali lagi tergantung pada taggingnya itu berapa desanya, di dalamnya di sini ada nama-nama desanya dan sebagainya. Jadi itu untuk wisata. Kemudian berkaitan dengan kepala desa perempuan ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Kembali lagi jangan sampai lupa semuanya tergantung hasil data kemudian dikoreksi Kementerian Keuangan. Kalau datanya dinilai tidak fair gitu ya biasanya tidak digunakan gitu ya. Tapi kalau fair akan digunakan. Contohnya kepala desa perempuan kalau dia total nasional itu kan makin turun ya, 4 ribuan. Ya. Kalau dulu 5 ribuan, tahun lalu 4 ribuan. Ya. Kondisinya cenderung turun. Dan 4 ribu dari 75 ribu kan sangat sedikit. Apalagi pemenangnya, jauh lebih sedikit lagi. Kemudian desa-desa anti korupsi itu juga sempat dilihat, tapi juga desa anti korupsi dari KPK kan jumlahnya hanya 10 per tahun. Jadi terlalu sedikit. Dan terakhir tentu saja berkaitan dengan badan usaha milik desa, apakah sudah memiliki, kemudian berapa anggaran yang digunakan untuk itu, dan kemudian berapa hasil dari BUMDesa yang masuk sebagai PADes. Dan kita sudah sama-sama mengetahui sayangnya banyak kegiatan-kegiatan untuk BUMDes yang dikerjakan oleh pemerintah desa, bukan memberikan dana ke BUMDes gitu ya. Dan sebaliknya juga BUMDesanya ketika menyampaikan ke PADes itu ada yang kotor ya, jadi keuntungan kotor sekian persen di PADes, ada yang keuntungan bersih. Jadi itu sedikit sekali kalau keuntungan bersih. Kira-kira seperti itu. Kalau bisa kami ringkas tadi bahwa ada kementerian lembaga yang juga mengusulkan kepada Kementerian Keuangan dalam rangka bagaimana untuk pagu tambahan 2 triliun dana desa itu cara membagi secara adil dan merata. Gitu. Dan kita ketahui di luar omspan dana desa itu praktis akan sangat tergantung kepada kerjasama antara tenaga pendamping profesional dan desa dan keuletan pemerintah daerah untuk segera mengupload data. Demikian juga di level desa, segera mengupload data selengkap-lengkapnya dan kemudian itu yang akan digunakan. Ya. Khusus untuk BLT dana desa untuk yang bagian realnya itu akan menggunakan paling tidak ya untuk segera maka menggunakan Excel karena info dari tim teknis Monef Dana Desa itu hari ini itu ada koreksi terhadap menu PNM/PADS BLT Dana Desa sehingga kiranya baru akhir minggu ini akan terbuka dan kemudian seluruh Excel yang sudah ada dimasukkan. Tadi yang sudah kita pelajari, Cak Itong, kerabat desa, tahun lalu 1,6 juta kegiatan yang dilaporkan. Tahun ini sampai hari ini tadi pagi kan itu baru 189.000 gitu. Jadi ya kita bisa menduga ya kira-kira yang akan dapat tambahan dana desa di luar data omspan itu ya berarti ya cuma sedikit kan. 189.200 dibanding 1,6 berarti kan
1/8 itu. 1/8 berarti ya hanya 12% desa yang kemungkinan eh, mendapatkan tambahan itu. Makanya kita nanti akan lihat, saya hitung kerabat desa. Tentu saja Kementerian Keuangan mereka sudah punya pengalaman yang semakin bagus ya. Mereka belajar dari Kementerian Desa, memperbaiki diri. Kami juga sama, belajar. Oh, mereka bisa cepat memperbaiki diri, makanya kemudian di Kementerian Desa juga banyak perbaikan juga begitu. Jadi saling belajar begitu, dan nanti kita lihat kalau uh, kan di PMK terakhir itu sudah lebih bagus ya. Ada komponen apa saja yang kemudian hasil dana desa sekian. Nanti kita bisa lihat Caitam kerabat desa apa saja komponen yang akhirnya digunakan untuk melihat kinerja desa pada tahun berjalan dalam rangka menangguh tadi itu tambahan pagu 2 triliun dana desa. Kayaknya begitu Caitam kerabat desa.